Riau ya. Iya, pemirsa, 15 anggota geng motor berhasil dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Ironinya, sebagian besar pelaku masih berusia remaja, tetapi meski masih remaja, pelaku dikenal sangat sadis. 6 korban pembegalan pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Belasan pemuda yang mayoritas masih berusia remaja digelandang ke Satreskrim Polsek Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis sore. Mereka dibekuk lantaran terlibat dalam 2 kelompok geng motor yang kerap melakukan aksi kejahatan, penodongan, dan pembegalan di kawasan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Meski masih berusia muda, para pelaku yang menamakan diri geng motor Selo dan Taniwan yang dibentuk sejak 3 bulan ini tidak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Sebanyak 6 korban akibat aksi kejahatan anggota geng motor ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kapolsek Cengkareng, Jakarta Barat, Kompol Khairi mengatakan, dari 15 orang pelaku yang diringkus, 9 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih memburu rekan pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mereka ingin tes nyali, membuktikan dirinya. Nah, ini saya dengan menamakan kelompok-kelompok mereka, ada yang namanya geng Slau, yaitu geng Slau namanya. Kenapa geng Slau? Baru 3 bulan kurang lebih. Jadi seolah-olah ini Slau, padahal mereka sangat-sangat beringas kawan-kawan sekalian. Ada juga lagi yang ada kelompok Taniwan. Kelompok Taniwan, ada suatu daerah namanya Taniwan, jadi mereka menamakan kelompok ini. Aksi geng motor telah sejak lama terjadi dan sangat mengkhawatirkan. Gerombolan ini secara brutal menjalankan aksinya di tengah keramaian dan tak segan melukai korbannya yang mencoba melawan. Mereka biasanya menyasar pengguna sepeda motor dan pejalan kaki. Telah banyak rekaman CCTV yang mengungkapkan keganasan kelompok yang kebanyakan masih berusia remaja ini. Polisi juga telah banyak menangkap para pelaku, namun selalu muncul geng motor lain dan kembali melakukan aksi serupa. Sebab geng motor ini tidak semata untuk melakukan kejahatan, tetapi menjadi ajang adu nyali yang menjadi peraturan agar diterima masuk ke dalam kelompok geng motor. Tim Liputan, Jak TV. Pemirsa, bersama saya di studio Jak TV sudah ada Kompol Khairi, Kapolsek Cengkareng. Selamat malam, Pak Khairi. Selamat malam, Mbak. Ini tadi luar biasa, dikatakan ada cuplikan sedikit dilakukan karena uji nyali. Untuk pembuktian ke siapa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh kepolisian? Terima kasih, Mbak. Jadi begini, Mbak, ya. Di mana setiap suatu organisasi, katakanlah yang kita menyebut geng motor ini, ini ada juga senior-seniornya. Oke. Nah, jadi untuk masuk ke suatu geng tadi, ini tadi untuk pembuktian nanti akan ke depan sampai sejauh mana sih keberanian orang itu. Nah, nanti mungkin kalau dia berani, tingkatan seperti apa akan menjadi pimpinan daripada geng tersebut. Baik, nanti pemirsa Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215151111. Tadi dikatakan untuk ajang pembuktian ke seniornya, tapi dari sekitar 15 yang ditangkap oleh kepolisian, betul? Ini semuanya calon anggota baru geng motor atau sudah sama seniornya? Nah, perlu saya jelaskan, Mbak. Ini adalah berkat kecepatan kita dari jajaran Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng bekerja sama. Jadi ini baru mulai berkembang ya, Pak. Oke. Membentuk. Kalau kita lambat mungkin nanti akan besar mereka. Nah, untuk itu kita betul-betul mengantisipasi ini. Jangan sampai berkembang besar. Nah, makanya kita lakukan penangkapan. Oke, artinya 3 geng motor yang diamankan, 15 anggotanya ini adalah geng motor baru, bukan geng motor yang sudah lama eksis di Cengkareng. Kalau di sekitar Polsek yang Anda pimpin sendiri, ini bagaimana keadaan Kamtibmasnya? Secara umum, keadaan Kamtibmas di wilayah Polsek Cengkareng kondusif. Namun perlu diketahui juga bahwa kawasan Jakarta Barat, khususnya Cengkareng juga ini memang daerahnya padat, Mbak. Oke. Nah, di sini banyak pendatang dan termasuk juga perbatasan DKI sama Tangerang. Nah, di sini memungkinkan banyak kelompok-kelompok tertentu yang ingin bahasa kami mengadu nasib di tempat Cengkareng tersebut. Ini agak menarik tapi ironis juga. Di satu sisi tempatnya padat, tapi di sisi lain aksi kejahatan jalanannya juga mungkin terjadi, ada kemungkinan bisa terjadi seperti adanya aksi geng motor yang melakukan pembajokan atau pembegalan, Pak Khairi. Ya, kami pada saat kejadian itu memang pembacokan ya, atau 170 itu, 365 juga bisa, Mbak ya. Memang dilakukan pada malam hari atau pagi hari, di mana waktu-waktu tersebut sudah sangat sepi. Oke. Jadi memang kondisinya yang juga mendukung. Sudah ada penelpon bersama kita. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam. Sudah terhubung? Halo. Iya, silakan, dengan siapa di mana? Iya, sudah terhubung. Mungkin volume televisinya bisa dikecilkan. Halo. Ini kita belum bisa mendengar suaranya. Terputus, bisa dicoba kembali pemirsa di 021 5155 111. Nah, ini Pak Khairi sudah ada 15 yang ditahan. Sejauh ini statusnya seperti apa? Yang seperti tadi kita bilang, Mbak, dari 15 yang kita amankan, yang baru kita tetapkan tersangka adalah 9 orang. Oke. Sisanya? Masih dilakukan pendalaman dan proses penyelidikan. Dari 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah semua usianya sudah 17 tahun ke atas dan bisa dilakukan proses hukumnya atau seperti apa? Ya, ada beberapa orang itu yang sudah dewasa, ada 18 tahun lebih, ada juga yang masih sekolah, masih di bawah umur. Tentu penanganannya ini juga beda. Nah, sebelum kita ke penanganan yang berbeda tentu saja antara yang sudah bisa dikenai sanksi hukuman dan belum atau dibina, ini apakah masih ada yang buron sejauh ini? Sesuai hasil penyelidikan sementara, memang masih ada rekan-rekan mereka yang buron. Dan anggota kami di lapangan sedang melakukan pengejaran. Berapa banyak, Pak Khairi? Lebih kurang 15-16 orang. Oke, dari 15 sampai 16 orang. Sudah ada penelpon lagi. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Arwin di Bangka Selatan. Pak Ali, silahkan. Ini tanggapan mengenai geng motor ya? Betul. Kalau menurut saya sih geng motor itu harusnya dikasih jerah, dikasih undang-undang yang lebih membuat jerah lah, Pak, kalau bisa. Soalnya bahaya. Di sini juga udah hampir gimana ya? Udah hampir tumbuh lah di sini anak-anak muda yang kumpul-kumpul. Kalau bisa sedikit undang-undang ini gitu loh. Baik. Ada lagi Pak Arwin, kita sudah menangkap ya pernyataannya. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Arwin. Ini lagi-lagi sanksi hukuman yang dipertanyakan. Karena kalau kita berbicara soal aksi keji geng motor ini bukan hal baru dan terus-terusan terjadi seperti musim gitu ya. Kadang ada, kadang tidak, tapi nanti muncul lagi. Seperti apa Pak Khairi? Jadi begini Mbak, ya kalau untuk sanksi kita rasa kita dari pimpinan kita, Pak Kapolda, Pak Kapolres dan seluruh pimpinan Polri jelas. Perintahnya itu sudah jelas. Apabila namanya ada geng motor, tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke. Ya, artinya kalau mereka membawa senjata, dibolehkan diatur oleh undang-undang kita untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Baik, ini kalau untuk anggota baru, tadi dikatakan ada beberapa anggota baru geng motor yang ingin menunjukkan atau uji nyali kepada seniornya. Apakah sudah menjalin komunikasi dengan orang tuanya ini? Seperti apa pembinaannya? Perlu kami jelaskan sedikit Mbak ya, disinilah perlu kehadiran orang tua. Setiap orang tua pasti sayang terhadap anaknya. Tapi pada saat anaknya itu, contoh yang meminta berlebihan uang, kendaraan dan lain sebagainya, ini betul-betul diawasi anak ini. Karena kenapa? Kadang dia izin sama orang tuanya untuk ketemu teman dan lain sebagainya. Kemudian ternyata mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi disebut adalah geng motor tersebut. Baik, tapi tadi juga dikatakan ada yang usianya sudah di atas 17 tahun, artinya mungkin secara pribadi mempunyai tanggung jawab yang lebih ya kepada diri sendiri. Ya, tanggung jawab lebih dalam artian sudah ada yang berkeluarga juga Mbak. Oke. Sudah 3 orang yang berkeluarga. Baik, ya. Sangat disayangkan kali. Sudah ada penelpon lagi, selamat malam. Halo, selamat malam, sudah terhubung. Halo, selamat malam. Iya, Bapak volume televisinya bisa dikecilkan dulu. Iya. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Iya, saya sebagai warga masyarakat ingin melaporkan. Saya sangat setuju oleh Bapak Kapolsek Cengkareng itu memberantas geng motor karena sering terjadi di perwilayah, enggak di Cengkareng aja. Saya mendukung itu Bapak Kapolsek itu. Aspirasinya mendukung saya sebagai warga masyarakat ini. Kalau bisa diberantas, kasih efek jerah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi, selamat malam.
ini support dari masyarakat yang pasti juga turut merasakan keresahan di lingkungannya. Realnya seperti apa aksi pemberantasan yang dilakukan oleh Polsek Cengkareng? Terima kasih dari Pak Andi ya. Memang keresahan-keresahan yang dirasakan kami pun merasakan betul sebagai petugas. Kami perintah pimpinan sudah jelas bagaimana kita mencegahnya daripada jangan sampai ada aksi-aksi yang namanya seperti geng motor tersebut. Salah satu contoh adalah kita dari jajaran Polres Metro Jakarta Barat ini melakukan kegiatan razia kendaraan bermotor. Jadi setiap malam Sabtu, malam Minggu, dan kalau perlu setiap malamnya kami melakukan razia kendaraan. Apabila kita temukan di situ yang bergerombol-gerombol, kita melakukan penggeledahan dari surat kendaraan dan lain sebagainya. Apabila ada pelanggan akan kita tindak tegas. Itu adalah langkah antisipasi yang dilakukan untuk mencegah adanya geng motor. Nah, kalau untuk geng motor baru seperti 3 geng motor yang berhasil diamankan kemarin, ini apakah kegiatan kriminalitas yang mereka lakukan dengan melakukan pembacokan itu adalah salah satu cara agar diterima di dalam geng motor baru? Sesuai hasil interpretasi kami demikian, Mbak. Ya, jadi mereka yang tadi kembali ke awal ada uji nyali seperti itu. Ya, apabila sudah melakukan itu berarti orang ini punya keberanian tersendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dan kita kalau ada khususnya di Jakarta Barat hal-hal demikian, kita akan tindak tegas. Sejauh ini proses hukum tentu saja terus berlangsung. Apakah orang tua dari para pelaku dan yang masih diperiksa sebagai saksi ini juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, dilihat bagaimana backgroundnya, kenapa anaknya bisa terjerumus dalam pergaulan seperti ini? Ya, kami sudah bertemu dari beberapa orang tuanya. Orang tuanya ini rata-rata sedih semua. Kok kenapa anak saya demikian? Kadang-kadang mereka di depan orangnya itu berbuat baik, Mbak. Berbaik. Ini agar orang tua juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan beberapa orang tua saya terima kasih yang sudah ketemu saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas tindakan-tindakan yang telah kita lakukan. Ke depan antara orang tua, polisi dan seluruh stakeholder yang ada, ya kita bersatulah untuk mencegah jangan sampai terjadi yang namanya geng motor ataupun preman-preman yang lainnya yang meresahkan masyarakat. Oke, kembali ada penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Pak Maskur tadi itu. Pak Mastur, silahkan Bapak. Itu belum nyambung ke TV. Sudah Bapak, silahkan. Iya. Selamat malam. Iya Bapak, silahkan. Saya dari NTB. Iya. Bu. Silakan Bapak, pertanyaannya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Ini langsung ke Pak Komandan. Iya. Iya. Selamat bekerja Pak Komandan. Ini yang kita tunggu-tunggu dari masyarakat ini. Siapa? Iya Pak. Karena apa? Bukan di Cengkareng saja Pak. Ini sebagai contoh. Ya, sebagai contoh mungkin kapolsek lain di seluruh Indonesia. Ya, karena sesuatu yang hal sangat-sangat merugikan orang tua ini. Pertama, kita belikan motor, Pak. Ya kan? Yang kedua, kita biayai. Ternyata anak-anak kita ini menjadi yang tidak masuk akal di pemikiran bapak-bapak yang ada di kepolisian. Tolong Pak, dimajukan ke DPR aja, buatkan undang-undang supaya lebih dikuatkan undang-undangnya Pak. Terima kasih Pak Komandan. Terima kasih Pak Mastur. Ini kalau saya boleh menyimpulkan selain dukungan, tentu saja adalah sanksi hukuman untuk agar tidak seperti ini lagi, harusnya hukumannya lebih berat. Sejauh ini apakah hukuman yang diberlakukan kurang bisa memberikan efek jera sehingga aksi geng motor ini belum benar-benar bisa hilang di masyarakat Pak Koyedi? Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Mastur dari jauh dari NTB ya. Betul. Terima kasih supportnya dan kita akan bekerja lebih maksimal karena kita yakin dengan dukungan masyarakat yang kuat, dukungan masyarakat yang begitu tinggi, begitu mengharapkan polisi kita akan mampu berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Baik, kalau dari kepolisian sendiri adakah treatment khusus yang dilakukan kepada para anggota geng motor ini untuk melakukan pembinaan barangkali agar nantinya ketika keluar tidak lagi membentuk geng motor baru atau kembali ke geng motornya Pak Koyedi? Pasti Mbak, kita lakukan pembinaan-pembinaan pada seperti saat apa? Kelompok-kelompok ini sudah kita saja juga di polisi, kita tanya dia identitasnya bagaimana. Kalau di agamanya juga kita tanya seperti apa.
Kalau dia contoh Islam, kita latih mungkin dia belajar ngaji. Kita latih untuk sholat kalau dia belum sholat. Itu salah satu pembinaan. Dan ke depan kita bekerja sama dengan mungkin instansi lain. Kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri untuk mengatasi ini. Ya caranya adalah mungkin nanti dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Karena setiap orang ini mungkin ada punya keahlian-keahlian khusus, nah kita akan pekerjakan di suatu tempat itu. Baik, kalau dari keterangan yang tadi Pak Khoiri sampaikan, aksi geng motor ini dilakukan ketika sudah sepi. Artinya trennya sebenarnya tidak jauh berbeda daripada waktu bulan Ramadan seperti itu. Jadi waktu tengah malam sampai menjelang sahur. Nah, di jam-jam krusial seperti ini, apakah di wilayah Cengkareng khususnya dilakukan patroli yang lebih khusus begitu agar tidak ada lagi penyebaran geng motor? Nah, sudah jelas itu Mbak. Ya, seperti yang depan tadi kami bilang, kami setiap malam, khususnya malam-malam long weekend, ini setiap hari dilakukan? Khususnya malam Sabtu, malam Minggu. Karena kejadian ini biasanya malam Sabtu, malam Minggu atau malam-malam libur lainnya. Kami rutin melakukan apel-apel. Namun pada waktu-waktu tertentu kami memang lebih fokus. Bahkan kekuatan maksimal kita tempatkan di suatu tempat. Terima kasih Pak Khoiri. Artinya ini kembali lagi masyarakat agar tidak khawatir karena dari pihak kepolisian juga terus melakukan penjagaan di wilayahnya agar tidak terjadi aksi kriminalitas. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Biar geng motor tidak ada lagi. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, makasih ya. Pemirsa, anggota polisi peraih medali di Asian Games ini mendapat kenaikan pangkat. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.